stuck semua ya. Bu, tugas yang di e-learning itu dikumpulin apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap untuk pelajaran fisika hari ini? Alhamdulillah. Walaupun di sini cuma ada 4 anak, nanti yang di rumah kan juga banyak yang mengikutinya. Sebelum pelajaran fisika hari ini, kita mulai kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita, setiap langkah kita selalu diberikan kesehatan juga, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, selesai kegiatan pelajaran fisika hari ini. Materinya untuk subbab pertama itu tentang listrik dinamis. Jadi nanti kalian akan belajar tentang ini listrik dinamis, banyak yang mengulang sedikit. Jadi mengingat memori kalian dulu di kelas 9 SMP atau MTS. Hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 akan Bu Ika mulai. Ini saya tutup dulu ya, yang di luar biar kelihatan. Oke. Selama 1 semester nanti kita materinya sampai di sini. Sampai sini. Jadi ada rangkaian searah, ini termasuk listrik dinamis. Bab 2-nya listrik statis, medan magnet, induksi Faraday, listrik bolak-balik, radiasi gelombang elektromagnetik. Nanti semester 2-nya baru ada relativitas, konsep dan fenomena kuantum, teknologi digital, inti atom, dan iptek nuklir, keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Hari ini pokoknya kita khusus untuk materi rangkaian searah. Untuk pembelajaran tahun pelajaran baru ini, untuk fisika, ini setelah 3 minggu ya, setelah 3 minggu masuk baru materi fisika ada. Berarti kemarin-kemarin kan berarti tidak belajarnya. Bu Ika targetnya kalau misalnya sekarang Zoom hari ini, Bu Ika akan menyampaikan materi, semua materi Bu Ika akan share, saya akan taruh di e-learning. Mungkin kemarin sempat sudah dibagikan, ada username, ada password. Nah itu kalau kalian ada tugas kemarin hari Senin itu waktu ada workshop Bapak Ibu Guru itu semua bikin kelas di e-learning. Jadi semua tugas sudah dimasukkan, bahkan sampai buku-buku modul-modul juga. Kalau fisika ya, khususnya fisika sudah saya masukkan semua di situ. Jadi nanti kalian bisa download. Jadi tugasnya bisa juga diambil dari situ. Apa yang Buka sampaikan ini, PPT itu juga ada di sana. Bukan hanya PPT ini yang ada sebenarnya. Di sana nanti juga ada modul itu buku. Jadi selama ini buku LKS sudah datang belum? Belum. Kalau nanti bukunya datang, nah bentuknya ya seperti ini. Nah ini di awal ini sudah saya kasih ya ini. Ini yang dari Intan Pariwara. Sebenarnya kemarin ditawarkan ada 2 macam. Yang pertama ini, terus yang kedua ini. Nah, yang kebetulan saya bawa ini. Jadi sebenarnya juga ada juga intinya juga sama. Fungsinya adalah selama kalian pembelajaran tatap muka terbatas, terus yang teman-teman di rumah tidak bisa pembelajaran di sini, itu harapannya semuanya dapat. Jadi targetnya hari ini dapatnya listrik dinamis, rangkaian searah ya kudu iso iku. Jadi diniati komitmen saya pelajaran ini harus bisa ini. Oh Bu Ika ngajar hukum ya kudu iso hukum. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya, materinya itu tadi untuk KKM. Kalau kemarin semester kemarin mungkin kan waktu rapatan sudah terima ya. Sekarang sudah naik ke kelas 12. Biasanya KKM-nya sedikit ada kenaikan. Sedikitnya berapa? 16. Kemarin 71 ya berarti 72. Jadi nanti di e-learning itu sudah ada keterangannya. Materinya ini KKM-nya 72. Jadi harapannya nanti ya enggak harus kudu tuntas kabeh. Paling tidak kok belajarnya itu loh sekarang merdeka kalian. Internet di mana-mana di tangan kita, internet di tangan. Kita bisa browsing, searching, mau tanya-tanya gurunya kan juga bisa. Ada nomor WA-nya sudah bisa. Walaupun terbatas seperti ini.
Oke, kita masuk ke rangkaian searah. Hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu mampu menggunakan voltmeter, ampermeter. Voltmeter, ampermeter itu apa? Itu adalah alat ukur. Voltmeter itu adalah alat ukur untuk ukur tegangan. Voltage satuannya volt biasanya. Kalau baterai yang biasanya dipakai di jam dinding mana ini ya, di tembok. Nah, itu kan baterainya kecil gini ya. Nah, baterainya ini voltase tegangannya berapa? Biasanya saya kalau praktek sama anak contohnya pakai itu. Jadi baterainya ini diukur tegangannya berapa. Walaupun itu ada tulisannya. Ada yang tahu berapa tegangannya? Voltage, voltasi atau beda potensialnya. Tidak pernah lihat. Nanti tak kasih tugas, silakan nanti diambil baterainya di blok berapa. Ya. Mungkin yang di rumah ada yang tahu? Vika berapa, Vik? 1,5 volt. Hayati? 1,5 volt. Penny? Udah ada yang ngomong? Masa enggak tahu? Vika, kamera nyalakan, Vik. Jadi kalau di baterai itu tulisannya itu 1,5 volt. Jadi voltage tegangannya, beda potensialnya itu 1,5 volt. Biasanya kalau dipakai untuk alat-alat listrik yang lain tuh kadang kan ada yang di paralel, ada yang digabung, ada jajar 2 gitu ya. Ada 3, ada 4. Nah, itu semakin besar tegangannya ya. Misalnya ada kalau 1 kan 1,5, kalau 2 itu berarti 3. Nanti semakin besar, semakin banyak itu arusnya yang keluar itu akan juga semakin besar. Nanti kalau nggak percaya bisa dibuktikan dengan menggunakan alat ukur tadi. Alat ukurnya tadi ada apa tadi? Voltmeter untuk ukur tegangan, ampermeter untuk ukur arus. Biasanya arusnya semakin besar itu tangan kita memegang itu misalnya kabelnya tidak punya selimut atau tidak ada selubungnya. Kayak kawat itu kan juga ada kawat yang los. Los itu gimana? Tak ada lapisannya. Biasanya kawat tembaga yang beremail itu ada lapisan, dipegang itu anget gitu aja. Tapi kalau misalnya buka gitu ya terasa arus listriknya. Jadi arus listrik 1, 2, 3 itu beda. Jadi semakin besar baterainya semakin banyak, arusnya juga semakin besar. Kalau kamu pegang itu terasa banget. Jadi nanti harapannya nanti setelah kita belajar ini bisa ngukur menggunakan voltmeter, ampermeter dan menentukan nilai tegangannya. Tegangan, arus dan pokoknya ada di hukum ohm. Hukum ohm itu kan bunyinya kalau dihafalkan paling enak V sama dengan I kali R. V-nya voltasi, voltage, tegangan satuannya volt. I-nya itu adalah watt arus, satuannya ampere. Ohm ya, ohm. R-nya adalah resistor. Resistor itu bahasa Indonesianya hambatan satuannya ohm. Yang kedua adalah kalian mampu mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja peralatan listrik. Selanjutnya mampu menerapkan hukum ohm, hukum Kirchhoff. Kalau hukum ohm tadi V ya, V sama dengan I kali R. Kalau hukum Kirchhoff itu berhubungan dengan arus. Hukum Kirchhoff satu yang pertama itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah ini SMP banget ini. Jadi sedikit kita akan ngulangi sedikit-sedikit. Nanti di yang kelas 12 nanti juga akan ada lagi lebih jelas. Yang keempat, mampu menghitung energi dan daya listrik yang benar setelah berdiskusi dengan aplikasi listrik searah. Menghitung energi dan daya listrik ya. Kayak misalnya aplikasinya itu di rumah, yang di rumah setiap bulan mesti ada tagihan, ada rekening listrik yang harus dibayar setiap bulan. Nah itu juga kita bisa menghitung rata-rata pengeluaran atau rata-rata energi yang biasanya kita gunakan dalam satu bulan itu berapa. Jadi hitungnya kita per hari pakai rata-rata. Lampu di rumah ada berapa, dihitung. Di kamar itu ada 5 watt. 5 watt, tapi kamarnya ada 3 Bu ya, berarti 3 kali 5. Rata-rata kamarnya dinyalakan sehari berapa jam. Nah, itu kan bisa di rata-rata. Kamar mandi pun gitu. Kalau kamar mandi kan jarang-jarang selesai kan langsung mati. Sehari gak mungkin sampai 5 jam, gak mungkin kan ya. Jadi kamar mungkin selama tidur misalnya saya dari jam 7 mungkin selama
matahari tenggelam jam 7 sampai subuh misalnya. Kira-kira berapa? 12 jam misalnya. Itu dihitung rinci satu-satu. Nanti kalau sudah selesai itu nanti akan ketemu habisnya dalam 1 bulan itu berapa. Kita lanjutkan ke subbabnya. Tadi yang pertama tadi adalah tentang hukum Hukum menggunakan mengukur arus dan tegangan listrik, kuat arus dan tegangan listrik dan hambatan. Kita langsung ke sini. Kelihatan apa enggak ini? Kelihatan? Kelihatan apa enggak? Gini, tambah kelihatan ya. Ini saya mau lihat ini anak-anak. Masih perhatikan ya. Oke, biar kelihatan. Oke, di sini yang pertama untuk arus. Arus itu artinya banyaknya muatannya mengalir tiap detik. Muatan simbolnya Q. T time waktu. Jadi Q per T. Jadi besarnya arus yang mengalir ini arus yang mengalir tiap detik Q per T. Jadi dari persamaan ini ya Q itu ada muatan elektron yang melewati berapa? N itu banyak elektron, Q-nya muatan. N kali Q, Q kecil. Ini ada keterangannya, I-nya kuat arus, satuannya ampere, Q muatan satuan kolom, T time waktunya, satuannya sekon. Terus di sini kalau hubungan kuat arus dan tegangan, tadi sudah saya kasih cara hafalannya tadi, V sama dengan I kali R. Kalau V voltage voltasi tegangan, I-nya kuat arus, R-nya resistor atau hambatan satuannya ohm. Ini berhubungan. Hambatan listrik. Nah, hambatan listrik itu biasanya pada kawat pengantar. Hambatan beda-beda. Resistor itu ini salah satu alat listrik. Biasanya itu bentuknya itu dengan gelang-gelang warna. Bentuknya kecil dari keramik gitu, ada gelang-gelang warnanya. Ini fungsinya karena hambatan ya, fungsinya untuk menghambat arus yang masuk. Rho L per A. Rho adalah resistivitas hambatan. Jadi jenisnya kalau misalnya kawat tembaga, kawat nikel, nah itu ini R-nya, Rho-nya ini Rho jenis sambat jenis kawat, R-nya itu beda-beda. Jadi tergantung jenisnya. Rho ohmmeter. L-nya long itu panjang kawatnya, A itu adalah area itu luas penampang. Jadi walaupun kecil itu kan bentuknya kan lingkaran ya. Kawat kalau dipotong ini kan kalau diamati bentuknya lingkaran, walaupun kecil itu mesti ada atau area luas penampangnya. Hubungan resistensi dan resistivitas. R sama dengan R0, 1 plus alfa kali delta T. Ya, ini yang baru ini adalah R0. R0 ini apa? R0 ini adalah resistor atau resistansi pada suhu 0 derajat. Kalau ini R pada suhu perubahan suhu delta T. Ini alfa adalah koefisien suhu, delta T adalah perubahan suhu. Satuannya dalam derajat Celcius. Nanti saya kasih contoh soalnya. Untuk rangkaian seri seperti orang jajar gandengan tangan gitu. Nah, itu seri. Misalnya kalau ada ini ya seri. Ini apa? Ini adalah apa namanya? Tegangan total, bisa juga diganti baterai, juga bisa jejer-jejer baterai ini. R kecil itu hambatan dalam. Kalau R besar itu, tadi kan ada R besar dan R kecil. Ini kan ada R kecil, berarti ini R kecil adalah hambatan dalam baterai. Setiap baterai punya hambatan dalamnya masing-masing. Oke, rangkaian resistor. Nah, sekarang hambatan yang besar. Ini kan R kecil kan ini untuk apa tadi? Sumber tegangan. Sumber beda potensial apa, contohnya kayak tadi baterai disejar seri, maka kalau ini 1,5 berarti ini tegangannya berapa? 4,5 volt. Jadi ini tinggal dijumlah. Nah, sekarang resistor benar-benar tegangan ya, R besar dirangkai pada suatu rangkaian tertutup seperti ini. Ini berhubungan dengan arus tadi ya, arus kan mengalir sama kayak air. Jadi air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi kalau arus dari beda potensial yang tinggi ke beda potensial yang rendah. Potensial tinggi ke potensial rendah. Maksudnya apa potensial? Beda potensial itu sama dengan voltage, sama dengan tegangan. Kalau tegangan ya, kalau tegangan baterai tadi yang masih baru beli 1,5. Itu kalau dipakai untuk menggunakan
dipakai untuk rangkaian tertutup, nyalakan lampu, nah itu bisa menyala. Kenapa? Baterainya masih ada beda potensinya. Gimana kalau misalnya sudah, ini baterainya nggak nyala, baterainya tidak bisa menyalakan lampu. Berarti kalau lampu tidak bisa menyala, artinya baterainya sudah apa? Baterainya sudah apa? Habis. Apa, Fik? Ada yang tahu? Kalau misalnya baterai yang baru tadi sudah dipakai, digunakan untuk menyalakan lampu, lampunya bisa nyala, atau gini, dipasang di jam dinding, jamnya bisa bergerak. Kan biasanya jamnya kadang-kadang mati jamnya, ya kan? Wis gak bergerak lagi. Kalau nggak bergerak berarti artinya apa? Baterainya lowbat. Lek lowbat gak mati ya? Lek lowbat itu masih ada sedikit. Lek wis gak bergerak itu ya apa? Daya voltnya sudah berarti artinya baterainya sudah habis. Tapi wujudnya masih ada ya. Itu habis ya, sudah aus ya. Nah, voltage itu beda potensial. Jadi kalau beda potensial tidak ada. Jadi baterai baru kok ibaratnya gini, Rek. Nah, ini sampai sini. Baterai baru itu ada potensial tinggi, ada potensial rendah. Jadi kalau mengalir itu aliran arusnya mengalir itu begini. Lama kelamaan akan menjadi apa ini? Sama balance. Lek balance kira-kira mengalir apa enggak? Lek gak mengalir apa yang terjadi dengan lampu? Mati. Kalau dipasang di jam dinding mati, iya kan? Karena ini enggak ada. Makanya kalau ada ini panjang, ini pendek, ini berarti ini kutub positif, Rek. Mana kutub positifnya? Tahu. Ini kutub negatif. Jadi arus mengalir dari potensial tinggi. Potensial tinggi itu yang positif. Baterai kan mesti ono sing mentol nih. Ya. Ujungnya kan masih mentol. Bawahnya ada yang tepesnya. Yang ada mentolnya itu biasanya kutub plus, yang tepes ini kutub negatif. Jadi itu harus mengalir dari potensial tinggi. Itu positif menuju ke negatif. Akan mengalir terus. Jadi alirannya seperti ini. Ini guys, kayak mana ya? Ini gini, seret, gini, Rek. Sini. Sampai balance, sampai tidak ada beda potensial. Kalau sudah tidak ada berarti nggak mengalir. Kalau mengalir mati, iya kan? Berarti bukan baterainya yang habis ya, sudah aus. Beda potensinya sudah tidak ada lagi. Nah, resistor kalau dirangkai secara seri ya ini masih dijumlah. Kalau seri jumlah R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke selanjutnya. Ini hukum Kirchhoff ini. Hukum Kirchhoff. Arus mengalir kan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Gimana kalau suatu hukum Kirchhoff? Ini hukum 2 Kirchhoff kalau yang ini. Jadi kalau hukum 1 kan arus masuk sama dengan yang ke luar. Berapapun cabangnya ya. Masuk 10, metune ya kudu 10. Gak oleh. Masuk 10 keluarnya cuma 7. Ya 3 kayaknya kemana? Enggak boleh. Harus dicari. Dimarahi sama hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 2 ini membahas tentang kuota arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian tertutup. Jadi rangkaiannya ini ada tegangannya ada 2 macam. Ya ada 2 macam ya. Satu ada 2. Tapi lihat kalian harus bekalnya harus tadi mengalirnya dari plus ke minus, dari potensial tinggi ke rendah. Nah, ini ya plus dari sini R3. Ini ada tegangan lagi. Ini positif berarti V-nya. Ini V positif, ini V positif. Terus ada R lagi, ada R1. Jadi arah loopnya dari ini tidak searah dengan jarum jam. Kan gak mungkin kan melakukan ini. Kenapa kok gak iso ke searah jarum jam? Karena gak mungkin potensialnya itu arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi tekok gini, Rek. Iki positifnya di sini, berarti ini. Ya, enggak mungkin dari sini. Kalau loop majemuk ini rangkaian listriknya itu ada 2. Ada bagian kanan dan bagian kiri. Tapi arus yang dijumlahkan harus sesuai dengan hukum Kirchhoff-nya. Nanti kita akan coba contoh soalnya ya. Ini, nah sekarang rangkaian seri. Tadi sudah, sekarang ke energi listrik. Saya yakin di SMP atau MTS pun dulu sudah pernah disampaikan. Rumusnya cara menghafalkan ada fit, ada irit, ada V kuadrat R kali T, iya kan? Nah, ini V sama dengan P kali T. P power itu kekuatannya. Kayak gini ada lampu ya. Ini ada lampu. Power kekuatannya, dayanya berapa?
Biasa lek kalau tuku lampu kan, dek tuh kok lampu 5 watt gitu kan ya. Nah itu kekuatan nyalanya, terangnya itu loh, powernya atau dayanya, daya yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ruangan sebenarnya. Kalau kamarnya 5 watt sudah cukup, bahkan ada yang LED yang 3 watt aja sudah setara dengan yang 5. Kalah dengan lampu kuning-kuning sudah. Ini ya, untuk energi. Kalau P, daya, power. Power satuannya watt ya. Kalau energi joule. PV iri V kuadrat per R kali T. Sebenarnya ini ada iri, ini kurang ini tambah satu lagi V P sama dengan I kuadrat kali R. Biasanya saya kalau ke anak-anak apa rumusnya P iri I kali R kali I ya. Kan sama dengan I kuadrat kali R gitu. V voltage tegangan, I-nya arus. Terus yang terakhir ada V iri V kuadrat per R. Ini kurang satu sebenarnya, bisa tambahin. V kuadrat per R ini juga belum ada. V kuadrat per R kali T. Nanti bisa ditambahin sendiri ya nanti ya. Bisa nulis apa enggak ini? Enggak ada spidol ya. Di tas. Kita ada tasnya ya. Enggak, tas mungkin ketinggalan di sana. Nanti ya setelah ini. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk rangkaian listrik. Ditanyakan besarnya energi listrik yang mengalir selama 3,5 menit. Kalau untuk rangkaian seperti ini kalau satuannya joule, time-nya harus dalam satuan internasional. Apa time satuannya? Sekon. Nah, kalau 1 menit berapa sekon? 60 detik. Nah, detik dengan sekon sama ya. Jadi 1 menit 60 detik 60 sekon. Nah, 3,5. 2 1 0. Piro rek? 210 bener ah? Aku asal ngomong loh ya. Fik bener ah Fik. Yang lainnya boleh ngomong loh rek. Kalau ditanya jangan diam saja. Kalau waktunya 3,5 menit berapa sekon? Berapa Fik? Sampean Kak Bu. Pakai handset, Bu, pakai handset. Handset. Bu pakai headset. Sekarang ya. Ini sudah tahu time-nya 210 menit gini kuliah ono. Ini ada R1, R2, R3. Ini rangkaian apa ini R1, R2, R3? Kalau susun kayak gini adalah rangkaian paralel. Kalau paralel tinggal disebar 1 per gitu ya. 1/3 tambah 1/3 tambah 1/6. Ini piro sih? 6. Biasa loh cara di SMP itu loh. Ya. Berapa jawabannya? Sepertiga tambah 1/6. Penyebutnya disamakan dulu. Ya, enak pakai ini aja sudah ada jawabannya. Nanti bingung baru prakteknya bingung nanti. Nanti jangan sungkan-sungkan tanya WA Bu Ika ya nanti ya. Kan sudah tahu nomornya. Udah bawa HP. Tanya aja. Mumpung ketemu ya. Jadi ketemu ini rangkaian harus cari dulu rangkaian totalnya, habis di paralel terus di seri. Ketemu R totalnya adalah ketemu 5,2 ohm. Untuk mencari besarnya energi, tadi kan rumusnya ada 3, ada fit, ada irit, ada V kuadrat per L kali T. Yang belum dimunculkan rumus yang ketiga ini. V kuadrat per R kali T. Jadi tegangannya di sini ada 3 volt dikuadratkan dikali 210 dibagi 5,2. Ketemunya sekian. Kalau ini satuannya jadi joule. Beda dengan kalau kita ngitung energi listrik yang ada di rumah. Kalau di rumah itu kan satuannya yang kan di rumah mesti ada meteran ya. Meteran listrik itu loh. Di sebelah kanan habis ada angka, sebelah kanan ini mari kotak-kotak sebenarnya mesti ada satuannya. Kalian baca itu tulisannya mesti kWh. Artinya apa? Kilowatt hour. Hour berarti jam. Berarti kilowatt jam. Berarti PLN bukan pakai satuan joule. Waktunya kalian tidak perlu menjadikan sekon. Jadi pemakaian rata-rata dalam satuan jam. Jadi karena satuannya kWh. Kilowatt. WH watt hour. Kok ada kilonya? Karena PLN itu jualannya harganya per 1 kilo kWh.
1 kilo. 1 kilo sama dengan 1000 watt jam. Per 1000 watt jam itu biasanya regane lek dulu itu masih murah. Di bawah 1000, sekarang sudah 1000 lebih harganya per kWh itu. Saya beli token berapa? 10.000. Beli token 10.000 itu 10.000, 100.000. Cuma dapatnya 73 berapa? 75 lah, 75. Enggak ada 75 kayaknya. Jadi dapatnya cuma segitu. Oke. Mungkin sampai sini yang bisa Bu Ika sampaikan. Nanti dibuka ya e-learningnya, semua materi saya taruh di situ. Nanti harapannya Bu Ika dengan contoh-contoh soal kalian bisa tanya-tanya, terus ngerjakan, bisa penilaiannya nanti lewat situ juga. Mohon maaf diakhiri dulu. Oh, screen-nya bisa dicoret-coret Bu, headsetnya dipakai Bu. Loh kok anak-anak tanya ini? Lali mute. Loh, tadi berarti enggak nyala mungkin ya ini ya. Ya sudah wes. Mungkin pertemuan yang akan datang aku baru baca di akhir. Katanya tadi anak enggak dengar. Headsetnya di mana? Emang tadi pakai headset tak biasanya? Enggak usah. Jualan. Ya Allah. Setelah ini dilanjutkan ya untuk apa namanya mata pelajaran selanjutnya. Diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini enggak mood. Handset. Headset Bu, ya Allah. Gak denger Bu tadi Bu. Nanti download. Ini dimatikan apa nunggu gurunya? Dibiarin aja. Ya sudah dibiar. Mohon maaf diakhiri dulu. Kayaknya anak-anak sudah jelas. Headsetnya mana? Mana? Tapi anak-anak kalau berbicara itu enggak. Oh, lah ini loh. Anak-anak itu di ini kalau dimatikan gini loh. Jadi saya enggak jelas. Oh, ini. Oh, gitu ya. Jadi bahasa interaksi ambilkannya ahlinya. Buyar. Ngelawat. Bisa ayo metu dhisik. Ayo metu. Nah. Metu bareng-bareng. Ki apa sih? Hidayatul Rahma bisa mendengarkan suara saya? Hidayatul Rahma? Hidayatul Rahma? Hidayatul Rahma? Marsa? Marsa? Halo? Marsa? Hidayatul Rahma, Nur Hayati, Ahmad Hussein, Nur Hayati, bisa mendengar suara saya? Apa mau pakai salon besar kok ini? Iki. Enggak, sudah ini loh. Sama kanyo. Dengar.
Ya ini. Ya WA. Link jam kedua. Nah ini WA-nya belum masuk. Kata tak copy kemana? Ayah. Peku tak kok no maksudnya. Nah, bukan. Link. Ini. Nah, maksudnya WA-nya belum masuk. Kayak mana? Apa? Iki loh. Kena ngirim soal ya. Peku lagi metu, dek kudu soalnya on bisa. Masalahnya tutup. Kok lah alumni sih ya Allah. Aku gak mau grup lah ya. Di grup 12 IPA. Hapus lah ini. Kelas 12. Di kelas 12. Ketik kena X11. Iki sudah X11 munculnya ini. Tak kopinya saya. Kirim kon Joko. Baru masuk grup paling. Ya, saya pusing. Sudah dihapus. Muncul kabarku. 10 menit. Zoom. Ini materiku. Materi 2. Lagi kok saya Bu Ika ya. Ini kembali. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di pondok cuma 4 ini tok. Banyak. Yang lainnya mana? Ya. Ini matematika peminatan. Ya. Beda dengan wajib. Kalau wajib ikut. Kalau minat